kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sir asrar wa dirajin ahya min taiba bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar walil adhar wa asbil ahyar adadani amin wa ifdoli wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wa Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di ini majelis rutinan setiap malam Jumat. Dan juga tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para my bro, guys, semua istiqomah kita rutinan malam Jumat ya jam 10. Silakan nanti ada yang mau bertanya, ada yang masalah pengobatan, masalah kesulitan apapun, ya kami insya Allah akan menjawab. Ya alhamdulillah, dan pada hari ini tempatnya berbeda. Ya. Tempatnya berbeda, ini di lantai 3. Lantai 3 Majelis Talim dan Zikir Ridwan, yang alhamdulillah para donatur, para dermawan, para simpatisan yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan ini. Ya ini belum peresmian, Insya Allah nanti peresmian, para guru-guru ulama dan para habaib guru-guru saya akan hadir di ini Majelis Taklim dan Zikir Ridwan. Kenapa saya tidak sebutkan padepokan? Kenapa saya tidak sebut pondok? Karena saya sebut Majelis Taklim dan Zikir. Berarti majelis duduk, zikir duduk berzikir, taklim belajar. Ya. Jadi duduk untuk belajar. Disebutnya majelis. Jadi kalau para nanti kalau sudah jadi semua yang lantai 3 ini sudah 99%. Lantai 2 masih 75%. Ya, lantai 1 belum sama sekali lantai 1. Jadi masih kurang dana. Mudah-mudahan para dermawan, pada orang-orang yang soleh, yang baik, semoga masih mau menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah, yaitu dengan zakat mal, zakat harta, yang mana kita mengeluarkan zakat kita sebulan sekali, harta kita, gaji kita yang kita dapat, keluarkan untuk anak yatim, untuk duafa, fakir miskin, janda-janda jompo, ya. Itu kita keluarkan untuk majelis talim dan zikir, pembangunan masjid, musola dan lain-lain. Ya. Insya Allah ini saya buktikan hasilnya, ya, atas doa semua, dukungan dari para guru-guru, dari para ulama, para habaib, dan para murid-murid saya yang hadir di sini yang mendukung saya. Kalau tidak ada beliau semua ini, mungkin tidak terjadi ini syariatnya.
hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang di malam kita lihat bulan purnama ini, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kita ya, dengan bulan purnama, dengan cahayanya bulan purnama, dengan doa ya. Di malam bulan purnama itu malam yang pertengahan ya. Jadi kalau Rasulullah SAW dia mengajarkan di hadis dari Rasulullah SAW bahwa puasalah kamu di awal bulan ya, awal bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Dan berpuasalah kamu di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Nah itu ya, pada saat bulan purnama. Dan berpuasalah kamu di akhir bulan. Di akhir bulan. Dan puasalah kamu Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin dan Kamis. Karena itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini di lantai 3 ini saya jelaskan, di sebelah sana ada kamar khusus untuk tirakat, untuk yang berpuasa, untuk yang berkholwat ya, puasa 3 hari, 7 hari, yang nggak keluar dari kamar, yang tidak melihat matahari, yang tidak main handphone ya, tidak melihat orang, tidak apa, seperti Rasulullah di Gua Hiro. Seperti Rasulullah di Gua Hiro. Bagaimana berpuasanya Rasulullah? Sambil mengadakan tangan, sambil malaikat Jibril menurunkan wahyu, menurunkan mukjizatnya pada Rasulullah SAW. Ya. Jadi di sini alhamdulillah sudah 95%, tinggal dicat pinggirannya ini semua. Bagi yang dermawan, bagi yang masih mau menyumbangkan sedikit, memberikan sedekah, beramal itu tidak pandang berapa jumlahnya ya. Mau 1 juta, mau 100.000 ya, mau 2.000 perak kebangetan kali itu. Masuk kamar mandi aja, toilet kencing ber-2.000 ya. Masa mau tiket ke akhirat, ke surganya Allah tiketnya 2.000 ya kan? Ya, jangan gitu-gitu amat gitu ya. Amat aja nggak begitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya. Di sini alhamdulillah sudah ada Ustadz Zainal Fikri, nanti pembaca biasa seperti biasa, tahlil karena ini lampunya kurang, jadi ya karena apa adanya aja, ala GP apa adanya aja. Insya Allah nanti kita bikinnya di lantai 2 untuk pengajian ya, fikih, tasawuf, sholawatan, dan untuk nanti latihan silat, latihan ilmu hikmah dan latihan silat bisa di lantai 3, bisa lantai 2. Begitu saudaraku. Jadi mudah-mudahan saudaraku yang menyumbang senang, bahagia, ikhlas, ridho, bisa ada hasilnya ini yang tanpa kita sadari, yang tanpa saya sadari bahwa bisa terjadi seperti ini. Karena apa? Dengan keberkahannya, dengan kehebatannya salawat ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dan keberkahannya zikir dan lain-lain. Begitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan masalah pengobatan, masalah hal kegaibannya Allah dan lain-lain, boleh silakan ya. Kita mulai aja ya. Jadi itu tadi penjelasan aja. Ini saya tadi ya, alhamdulillah. Nah di sini nih kalau belajar kalau bahasa Hindu tuh meditasi, atau kalau India itu yoga ya, yoga. Bisa di sini yoga. Kalau Hindu tangannya begini. Bila. Kalau Hindu begini. Kalau Islam begini aja. Gitu kalau Islam. Kayak orang minta gitu. Mintanya apa maksudnya? Minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kenapa orang doa Islam begini? Dada gini. Kenapa begini? Kenapa nggak begini?
Kenapa nggak begini? Nah itu perbedaannya. Karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu. Sekarang ini kita nih ya berzikir, bersolawat nih, ya tahlil tahmid langsung ke langit tuh, langsung ke langit. Di dalam hadis, barang siapa yang berzikir kepada aku, bersolawat kepada aku, di mana saja, kapan saja, maka akan aku turunkan para malaikat. Akan aku turunkan para malaikat untuk menyaksikan dan mendoakan. Mendoakan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hambamu ini yang sedang bersolawat ke kekasihmu. Yang orang-orang sedang berzikir kepadamu, ya Allah. Sedang mengingat kepadamu, ya Allah. Nah, seperti itu. Makanya kita ini ingin belajar nih. Saya mengajarkan, dia mencoba. Ayo kita. Biasanya kita di hutan, ya kan? Di gunung, ya kan? Jauh, belum ongkosnya, belum ininya, ya kan? Nah, kalau ada duit sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit, ya kan? Zikir aja di sini, ya kan? Duitnya bisa buat ngasih orang susah, buat kasih fakir miskin, buat yatim piatu dan lain-lain. Ya, begitu saudaraku, ya. Mudah-mudahan pada hari ini ya kita benar-benar saya nggak nyangka, tadi saya ngomong di bawah sama murid, sama Satria, sama ini, mudah-mudahan nih malam apa bulan purnama ya Bang ya, Insya Allah. Saya lihat tanggalan gitu kan, tanggal 1 Oktober ya, gitu kan. Pas lihat ke atas, subhanallah, bulan purnama. Allahumma sholli wa sallim. Jadi ada satu ilmu. Kalau ilmu ini di luar ilmu Islam ya. Tapi ilmu adat. Kita tuh sambil zikir di hati baca Allah, di sini Allah, itu melihat bulan. Jangan melek tuh. Sampai mengeluarkan air mata kita. Baru merem, baru melek lagi. Sampai mengeluarkan air mata. Itu baru bulan. Belum matahari. Maksudnya apa? Melihat bulan, terus melihat matahari. Ada pelajarannya. Kita kalau mau belajar, datang kemari. Gitu. Yang pelit jangan datang, jangan belajar. Pelit nah. Subhanallah. Bercanda. Jadi insya Allah ada pelajaran itu buat mata, buat ini ada. Insya Allah yang mau tirakat di sini mau apa, insya Allah ada semua. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hakikatnya, kalau syariat pahala, hakikatnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya pahala. Bagi yang para menyumbang, bagi para yang dermawan yang sudah menyumbangkan hartanya di jalan Allah di sini, itu mendapatkan pahala. Kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mulai pada Ustadz Zainal Fikri, pada beliau kita kami persilakan. Tafadhol ya Abu. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الله الصمد. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصنا ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما أعلناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله بحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة من مواهبك وفضلك ناجلة وبركاتها كاملة إلى حضرة النبي سيدنا وسبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا masing-masing doa untuk orang tua dan guru khususan Aminkan, sama-sama baca sholawat, berkat sholawat. Kita yakin, percaya kepada manusia, yakin kepada Allah. Ya, akan Allah gabulkan doa kita, yang sedang sakit, yang susah, yang apa semua Allah gabulkan. Dengan keberkahan pembaca sholawat ini, ya, yang sering saya katakan bahwa 40 rumah ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu janjinya Allah yang maha pasti. Kalau janji manusia suka bohong, janji manusia suka palsu. Tapi janjinya Allah tidak akan pernah palsu dan tidak akan pernah ingkar janji. Yang kita yakin dengan keberkahan sholat ini,
40 rumah nih, ke sono nih. Mau ke sono, nih semua. Insya Allah mendapatkan keberkahan. Dan para malaikat akan menyaksikan dengan pembacaan sholawat kita ini. Ya, Abang Haji nggak ngadain malaikat, nggak ngadain nabi, kagak, beda. Tapi Allah di dalam hadis memerintahkan para malaikat, disuruh perintah malaikat, hadirkan para malaikat. Hai para malaikat, kamu datang hadir kepada orang-orang yang membaca sholawat, yang berzikir, yang berpuasa, yang mengadakan maulid, ya Rasulullah SAW. Itu ada tugasnya, para malaikat itu ada tugasnya. Malaikat Munkar wa Nakir, Raqib Atid, ya kan? Itu Allah tugaskan masing-masing. Ya, Raqib Atid, Raqib mencatat kebaikan kita di tangan di sebelah kanan kita. Atid mencatat keburukan kita. Itu Allah sudah perintahkan semua. Dan malaikat itu ribuan, mungkin jutaan. Dan malaikat itu kalau sudah Allah perintahin, nggak kayak kita. Diperintahin begini, disuruh begini, ngambek, ngadat, entar. Kalau malaikat kagak. Begitu menjawab lagi. Kalau manusia kan gitu. Manusia disuruh sama bapaknya nih, sama ibunya, lu beli ono, ngadat, ntar lagi main game nih, tanggung. Begitu. Tadi Pak, mandi dulu Pak, tadi begini dulu Pak. Begitu. Iya. Nah itu manusia. Malaikat enggak. Hai malaikat, aku perintahkan kamu sujud 1000 tahun. 1000 tahun sujud sama Allah. Itu malaikat. Beda dengan kita. Dan malaikat tidak ada nafsunya. Tidak ada nafsunya. Beda dengan manusia ada nafsunya. Setan, jin ada nafsunya. Ada. Makanya jin itu suka menggoda kepada manusia. Kalau mimpi ditidurin tuh perempuan sama jin sampai hamil, ada. Itulah jin kafir. Masuk ke dalam manusia, jinnya, masuk ke dalam badan manusia, kesurupan. Nah, itu menggoda keimanan, menggoda hati kita, akidah kita. Nah, jangan sampai seperti itu kita. Jin bisa masuk ke badan kita, berarti badan kita itu jadi kurungan setan, kurungan jin. Orang kita mau obatin orang kesurupan, malah di kesurupan nih dukunnya. Spiritual masuk kesurupan, paranormali gimana? Nah itu jangan sampai seperti itu. Berarti badan kita dijadikan kurungan setan oleh jin, oleh setan. Itu perhatikan itu. Mari seperti biasa, sebelum kita membaca sholawat, kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah untuk para penyusun, untuk aulia Allah yang menyusun kitab sholawat ini. Ya, yang menyusun kitab sholawat ini bukan orang biasa, ya. Jadi para aulia di tahun 1995 menjasakan kepada saya, yaitu saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos, cucu dari kerabat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tos kerabat Empang Bogor, yang kita pertanyakan. Dan juga Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau, dan juga Al-Habib Haikal bin Husin Al-Idrus Condet. Insya Allah kalau majlis zikir ini, tempat majlis zikir ini jadi, insya Allah kita akan adakan peresmian, kita adakan hadirkan para ulama, para kiai, ya, untuk peresmian, para habaib untuk meresmikan majlis talim dan zikir Ar-Ridwan ini, ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan, ya, karena saya niat juga membangun ini, saya mohon kepada Allah dengan berkahnya sholawat, ini sholawat yang saya baca ini, Allah kabulkan doa saya, cuma 6 bulan doang. Nah, makanya kita yakin, barang siapa yang tidak yakin dengan sholawat,
Sama juga orang itu syirik kepada Allah dan tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, subhanallah. Kenapa? Kenapa? Karena Allah sendiri, Allah pun dan para malaikat bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di situ. Kok kita kagak bersolawat kepada Nabi kita? Kita sholat tunggang tungging kita sholat nggak pakai baca sholawat, sah nggak sholat kita? Hah? Kagak sah sholat kita kan? Hah? Kok kagak ada yang jawab gitu? Antum belum makan? Hah? Nggak sah sholat kita. Dan Allah ciptakan dunia ini. Allah ciptakan dunia ini dari nurnya Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi jangan mainkan dengan sholawat. Ya. Insya Allah yang masih menyimak dan di sini masih ada yang mendengar di WhatsApp saya ini mendengarkan sholawat dan berdoa, ya masih aktif nih. Ini WhatsAppnya mau mendengarkan sholawat kita, ya Insya Allah ini dari jauh. Insya Allah mudah-mudahan yang mendengarkan sholawat kita ini Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah jauhkan daripada bala dan musibah, dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Mari kita mulai, karena ada tanya jawab nanti ya. Ada tanya jawab masalah pengobatan dan kegaibannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila rutina Mustafa Muhammad SAW biafiatul qabul wa ijabah ridha ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat ya, semangat. Al-Fatihah khususon Al-Abi Husin bin Abu Bakar Idris Al-Fatihah Al-Abi Husin Abu Bakar bin Husin Idris Al-Fatihah Abi Abdullah bin Muhammad Atas Kasih Al-Fatihah Abi Abdullah bin Husin Atas Kamahan Bang Bogor Al-Fatihah Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Fatihah bin Kucung Al-Fatihah Umar bin Khot Atas Al-Fatihah Pangalan Ahmad Jir Al-Fatihah Bagus Ahmad lagi Al-Fatihah Muhammad Al-Fatihah Al-Fatihah Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad bin Nuri Al-Fatihah Al-Walid Al-Rahman الفاتحة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا
برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يسير درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رسواك مولانا أسهرنا الألفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي وميمانا ودمير من عادانا جد فضلا وعيسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع سقوانا واجب ربي دعانا جميل وزل مرعانا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم آمين يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا رب mohon berkahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu ya Allah, syafaatnya, mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, restunya kepada guru ya Allah, dan berikanlah keberkahan ya Allah dari nurnya Rasulullah ya Allah, karamahnya Rasulullah ya Allah, ya Allah. Salawat ala Nabi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan sujud kami, puasa kami, ruku kami ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami ya Allah dari mara bahaya ya Allah, dari musibah ya Allah.
Ya Allah, jauhkanlah negara ini, ya Allah, kami semua yang dari COVID-19, ya Allah, hancurkan, ya Allah, dan sungguh ridhamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. 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 La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Abdul Jini Falamanau. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallam. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir, dan juga kita membaca salawat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga pembacaan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan buka ininya. Ada yang bertanya? Enggak, silakan. Silakan cepetan. Ayo. Ada paketnya, kalau nggak paket apa? Jangan malu-maluin apa, nggak ada paket tak? Ada mana? Apa? Belum. Maju, kalau maju. Memang pindah sini, siapa yang membaca? Pak Pak Desmond. Nah, yang pindah sini. Kepada para netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau bertanya silakan. Tanya apa saja, insya Allah masih ada waktu. Dan jam berapa? 7.59. Ya. Alina dari Sukma Arasuta. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Karawang. Lawan.
Saya mau tanya, istri perasaan agak berubah. Dan ketika saya tanya pada orang pintar, katanya ada seorang yang suka sama istri saya dan mengirim sesuatu ke istri saya. Kalau boleh saya mau minta tolong untuk di Terawang. Ya. Kalau di Terawang sekarang, dilihat sekarang, ya nanti karena ini kan live ya, live ini kan dilihat oleh hampir seluruh dunia ya. Itu untuk Malaysia, Brunei, Singapura, Turki, Arab Saudi, Jakarta, Indonesia hadir, ada yang hadir ya. Hah? Ada yang hadir nggak? Ada, Mas. Ada ya. Dari mana aja sebutin? Dari Banyuwangi, Oh. Sintang, Malaysia, Oh, terus Brunei, Singapura. Singapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Singapura, Brunei, Malaysia, Ada yang dari Wuhan. Wuhan. Ya alhamdulillah dari Wuhan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini biasanya TKW kita ya. TKI Indonesia yang di Wuhan yang nggak bisa balik ya karena Covid, kita doakan mudah-mudahan bisa pulang ke Jakarta. Mudah-mudahan ini ya, karena dia sakit kita juga merasakan sakit gitu ya, mudah-mudahan Allah. Ya jadi masalah tadi, masalah istrinya seperti itu, nanti WhatsApp abang aja ya, karena kalau abang bahas di sini abang nggak punya adab sopan santun karena itu masalah rumah tangga kamu. Jadi abang juga nggak mau suzon, namanya nanti WhatsApp abang, insya Allah dikirim foto-foto istri kamu ya, dan namanya dan lain-lain gitu ya. Itu aja ya, ada lagi. Dari Hafiza Arsila Putri. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sholawat tapi malas sholat. Hah? Saya sering sholawat tapi malas sholat. Malas sholat. Oh. Udah, itu doang. Udah. Sering sholawat, Tapi malas sholat. malas sholat. Berarti sama juga keimanannya, akidahnya tidak ada. Mungkin kurang, mungkin segede biji sawi. Ya. Karena orang sholat dan bersolawat itu beda. Beda. Sholat menunaikan kewajiban tugas kita bersujud, menyembah kepada Allah. Ya, kewajiban itu ya jadikan itu apa, rutin. Kalau orang makan apa sih? Jadikan kebiasaan. Kalau nggak sholat nggak enak, kalau nggak makan perut lapar. Nah jadikan itu. Nah berarti sholawat kamu ya, nah itu bisa tidak bagus. Jadi harus tetap coba jalankan sholatnya sama sholatnya barengin gitu ya. Itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Karena kesempurnaan Islam itu kan 3: amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, ya kan? Ilmu yang amal ibadah, kita beramal, sedekah, ya sedekah, amal jariah, mengeluarkan zakat mal. Ya, kita jangan pelit. Udah dapat obyekan nih, ngumpet-ngumpet aja. Belum dapat obyekan, ngoceh mulu, nggak punya duit. Dia udah dapat obyekan lupa, ngomong mengeluarkan zakat malnya, ya kan? Gitu. Jakarta hartanya itu ya. Jadi terus amal ibadah sholat, apa ilmu yang manfaat, keluarkan ilmu yang manfaat. Nah, seperti ini kita bagi-bagi ilmu ya, yang baik ambil dari Bang Haji, yang jelek buang gitu ya. Kamu punya ilmu komputer, jago komputer, ajarkan kepada orang ya, ajarkan bermanfaat, manfaat sampai dalam liang lahat kita, ke dalam kubur kita ya. Ilmu apa lagi? Ilmu apa ya? Ilmu pertukangan ya kan, ilmu hukum, silakan ajarkan. Dari Sumkono. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Sintang Kalbar. Oh, Kalimantan Barat ya. Pelitan apa yang baik buat saya? Yang peliti utang Pelit utang. Iya, kalau utang mohon penjelasan. Ya, gini. Kalau itu abang buka deh, nggak apa-apa ya. Abang ijazahkan, ya, abang ijazahkan. Semoga manfaat dunia dan akhirat untuk semua pendengar netizen yang menonton live ini. Semua abang ijazahkan, ikhlas redho dunia dan akhirat. Bacanya mudah, ya bacanya mudah. Baca subhanallah wa bihamdi,
subhanallahil azim, astagfirullah. Itu aja deh yang pendek dulu deh. Ada bacaan banyak buat rezeki. Al-Waqiah 40 kali, ini itu panjang. Pegel. Nanti bacanya pegel, akhirnya nggak ngejalanin. Mendingan yang pendek tapi ngejalanin. Semua bagus, ayat-ayat semua bagus, artinya semua bagus. Semua bagus. Itu aja jalankan. Kalau bisa dipuasain Selasa, Rabu, Kamis, terus mohon sama Allah, sujud sama Allah, nangis sama Allah, sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mau punya utang apa ini? Ya Allah, mudah-mudahan bisa membayar. Ya Allah, itu, ya. Tuh, coba ini. Nah, jadi sujudnya itu baca pada saat sholat hajat, pada saat sujud terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka gitu. Cuman jidatnya jangan digesek-gesek begini, atau jadi hitam kayak si Arman tuh, Arman nggak datang Armannya. Hitam ini jangan ini. Itu sujud la ilaha illa anta. Nah, doanya Nabi Yunus dimakan ikan paus. Kenapa pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Waktu pada saat Nabi Yunus makan ikan paus, pada saat itu juga Nabi Yunus dalam keadaan susah, dalam keadaan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tuh. Ini potong. Ada dari Ansori Ramadhani. Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya dari Jawa Timur. Apa yang dimaksud sholat haram, Pak Haji? Ini Sholat di Masjidil Haram atau sholat haram? sholat haram. Ini sholat haram selama umur abang 50 umur abang sekarang 35 tambah berapa tuh? tambah 53 tambah 20 53 baru dengar yang namanya sholat haram. Berarti abang mesti belajar lagi, ngaji lagi ya. Ntar abang tanya sama guru ngaji abang. Mudah-mudahan ini nanti peresmian ini Majelis Taklim hadir semua dan ada pengobatan massal semua, gratis pengobatan massal di sini. Nanti guru-guru abang yang sekolahnya di Mesir, di Hadramut, ya ulama-ulama juga, insya Allah abang hadirkan di majelis yang guru-guru abang yang dulu-dulu. Ya, cuman baru dengar nih sholat haram, ada sholat taubat, sholat hajat, sholat ini ya. Mungkin sholat haram, ya abang. Kalau abang jujur, tahu enggak, jangan sok tahu gitu. Ya, kita jangan sok tahu, enggak tahu. Ya, ntar abang nanya lagi sama guru ngaji ya. Sholat haram. Karena baru dengar, ente juga Ustaz baru dengar Ustaz. Hah? Mungkin sholat haram ini nah begini. Sholat haram itu sholat yang dikerjakan secara tidak sah dan haram. Ya. Atau dia sholat untuk menghilangkan dosa dia kepada Allah, bisa juga ya. Tapi sholat haram berarti ini harus pertanyaan ada tambahan, harus ada tambahan sholat yang haram gitu loh, bukan sholat haram, sholat yang haram. Nah ya, yang tidak diperbolehkan sholat yang haram yang tidak diperbolehkan, atau sholat yang haram bagaimana tantanya. Sholat yang haram itu sholat yang kita ya tidak mandi hadas besarnya tidak sah, ya. Terus mandi hadas besarnya, terus wudhunya tidak sah, terus sholatnya juga tidak sah. Nah itu hukum fikih nanti larinya ke Ustadz Zena nanti pelajarannya. Dari kita mandi hadas besar mesti sah dulu. Kalau tidak sah kita mandi hadas besar kita, berarti wudhu kita nggak sah. Wudhu kita nggak sah, bagaimana sholat kita sah? Nggak sah jelas, udah pasti nggak sah. Karena kita masih dalam keadaan haram, masih dalam keadaan najis, masih keadaan kotor. Itu, ya. Ada lagi dari Syafid Mama. Kalau yang kira-kira nggak masuk akal nggak usah ditanya. Yang bagus Assalamualaikum Bang Haji. Mal di Ternate mau tanya ke untuk Ternate. UZF. Ustadz Zainal Fikri. Iya. Ya Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz membuat kurban di Idul Adha untuk orang tua yang sudah meninggal? Pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korban Kurban Idul Adha untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya orang tua sudah meninggal, tapi korban korban. meninggal. Korban itu untuk orang yang hidup.
yang sudah meninggal itu kita niatkan aja, jangan korban niat nazar, kita mau potong nih korban untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi korban itu sebaiknya untuk orang yang masih hidup kita korbankan. Yang sudah meninggal niat berarti antum punya niat nih mau Badal haji, badal kurban. gitu. Jadi kalau korban itu untuk orang yang masih hidup, tapi kalau orang yang sudah meninggal itu kalau kita punya niat boleh-boleh saja. Cuman lebih baik korban itu untuk orang yang masih hidup gitu. Ada Tapi lagi. tidak salah juga ya, ya Ustaz, ya? Boleh. Boleh, nggak salah juga. Boleh juga, boleh. Nggak salah. Ada lagi dari Neng Anzani. Assalamualaikum Bang Haji, Balaraja hadir. Bang Haji, saya mau nanya nih, barusan saya cuci kaki ibu dan saya mendapatkan keajaiban. Saya diangkat jadi manajer di perusahaan PT. Subhanallah, Sekalian alhamdulillah. minta saran lebih indahnya. Ya, memang ada beberapa riwayat, beberapa contoh, dan itu juga contoh kepada diri saya. Dulu saya bandel, bajingan, setan, udah semua dah pokoknya. Ya, kelakuan maksiat udah saya lakukan semua. Terus saya pada suatu ketika saya menuntut ilmu, kata guru ngaji saya harus bersujud di kaki ibu dan mencuci kaki ibu agar bahagia, agar berkah dunia dan akhirat. Akhirnya saya minta maaf kepada ibu saya cuci kaki ibu saya cuci buat minum dan mandi saya. Ya subhanallah, ya guru saya bilang, kamu mau jadi spiritual, kalau kamu nggak cuci kaki ibu kamu tidak akan bisa berkah dan tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa kamu bahagia dunia dan akhirat. Karena kamu bekas lingkaran setan, lingkaran hitam gitu. Makanya itu ilmu yang tadi dikatakan oleh si siapa tuh Ajani itu sangat bagus sekali. Yang memang saya suka memberitahu dan mengajarkan dan menyuruh kepada murid-murid saya, kepada anak-anak saya harus seperti itu. Harus wajib. Barang siapa yang belajar al-hikmah dengan saya, kalau dia belum cuci kaki ibunya, saya tidak akan terima. Saya tidak akan terima kecuali ibunya sudah meninggal ya, sudah wafat. Itu saya tidak akan terima. Itu kuncinya sebetulnya. Kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena banyak orang-orang yang hidupnya tidak berkah, tidak selamat dunia akhirat karena durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Tidak berkah. Ada lagi dari Antini 012. Kecilin suaranya. Assalamualaikum, niat saya menolong orang yang tidak mampu. Saya sering beribadah ke orang-orang, cuman pakai duit haram. Tolong jawab. Udah meninggal sini. Jadi begini, kalau kita bersedekah dengan duit haram, ya, yang sebenarnya kalau ada duit nih, misalnya duit nih, duit ada tulisan haramnya nggak? Di duit nih ada tulisan haramnya nggak? Hah? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang haram apanya? Kelakuannya yang haram. Kelakuannya yang haram. Ya. Kalau duit haram yang kita dapatkan itu kita sumbangkan ke anak yatim, sama saja memberikan bara api. Sama saja memberikan bara api karena anak yatim di akhirat nanti. Sama saja memberikan bara api di akhirat, di neraka nanti untuk anak yatim. Jangan. Jadi uang haram itu untuk apa? Boleh dilakukan. Untuk pembangunan jalan, untuk bikin WC umum, itu boleh. Ya. Tapi jangan dikasih ke anak yatim. Jangan dikasih keluarga kita, ibu kita, orang tua kita, bini kita, anak kita. Jangan. Karena nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kamu sendiri. Kenapa? Duitnya nggak ada haram. Duit nggak ada haram, nggak ada tulisan haram. Tapi kelakuan orang itu yang haram. Yang nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, boleh tidak
boleh-boleh saja, tapi jangan ngomong. Satu. Kedua, kamu bakal dapat tuntutan di hadapan Allah. Oh, di mata orang lain banyak dapat duit. Oh, kamu udah hasil korupsi, kamu bagi-bagiin, kamu begini-begini. Oh, bangga, sombong. Oh, gue orang baik, gue ini. Tapi nanti ya, akan ada balasan dari Allah Subhanahu. Anak yatim yang kan nggak tahu, anak yatim yang makan nggak tahu. Fakir miskin, jalan-jalan joko nggak tahu. Bagi dia dimakan halal nggak? Halal. Ada lagi dari FF Production Channel. Assalamualaikum Bang Haji. Mohon maaf yang digunakan untuk membentengi kiri dari gambar santet agar tidak terkena Ya. black magic. Ya. Sering Bang Haji katakan di dalam YouTube yang dulu-dulu, yang terdahulu, bahwa membentengi diri itu dari serangan guna-guna banyak beberapa macam cara. Yang mudahnya aja deh untuk membersihkan waktu. Ya. Amalkan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Karena kalau nggak tahan nafas, itu nggak ada kekuatan. Kalau dalam ilmu hikmah itu nggak ada kekuatan. Kalau kita lagi nembak itu nggak ada kekuatan. Itu, ya. Lalu buat mandi, kita mandi baca, merem baca Al-Ikhlas. Mandi tuh, mohon sama Allah, ya Allah, bersihkan badan hamba dari sihir, guna-guna teluh di badan hamba, ya Allah. Kalau ada, muntah kita. Atau pingsan. Makanya ada di YouTube abang tuh, dilihat ke belakangnya, baru dikasih air putih doang nih, minum. Ini Al-Ikhlas doang bacanya. Itu muntah darah, muntah dari keluar hidung, dari mulut. Nah ini temennya Ustadz Zainal, ya Ustadz ya. Itu saksi, itu bukan settingan. Demi Allah itu bukan settingan, bukan main-main. Baru dari ayat doang nih, ayat Allah. Belum kita ruqyah. Belum kita. Kenapa? Satu, keyakinan kita dengan kebesaran ayat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Jadikan itu. Ayat Allah dijadikan Allah untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yakinkan itu dulu aja. Ya, mau tidur baca. Kalau mau belajar lagi yang lebih dalam, datang kemari atau jarak jauh bisa. Bisa abang ajarkan nanti mengeluarkan guna-guna dari dalam tubuh. Ada di YouTube abang. Ya, cara mengeluarkan guna-guna dari diri sendiri. Kita sakit kepala nih, sakit kepala nih, pusing, cabut, bacain. Udah bacain nih, yang udah belajar ilmu hikmah, kagak sembuh. Nah, kalau nggak sembuh ya minum aja, beli Panadol, makan nasi, jangan pikirin utang. Ayo udah. Ya, kalau memang kena guna-guna atau ketempelan, cabutnya sendiri, dah sembuh, hilang, dah sehat. Itu aja. Ada lagi dari Jun R. Apa? Jun R. Jun R. Gimana? Sebutin. Kalau yang mau bertanya sebutin nama dan tinggalnya di daerah mana ya. Namanya Andri di Malaysia gitu ya. Dan alamat jelas kirim perang, surat. Ntar kita dan. Aduh. Ini Daerah. tanya masalah adab kurban seperti apa Bang Haji? Nah, adab kurban, nah, yang jelaskan Ustadz Zainal Fikri ya. Biar saya nggak ayah gitu ya. Buka di YouTube saya tuh, UJF tentang kurban ada. Lebih jelas. UJF Jadi kan itu yang nanya kan. Oh iya. Oh iya. Jadi buka YouTube UJF Ustadz Zainal Fikri tentang korban. Kan masih lama korbanmu, korban siapa? Korban perasaan. Masih lama korban ya. Nah, dengan korban perasaan. Ada lagi dari Ansori lagi. Apakah benar ada Kalau yang udah bertanya jangan diulang. Yang kedua jangan Dia nanya silang. ini, apakah benar ada ilmu memanggil nabi atau malaikat yang sudah viral sekarang? Wah, ntar ngomongin nyinggung lagi. Ada seseorang spiritual perempuan di Jawa. Jadi bisa manggil nabi, manggil malaikat terus ngobrol. Gitu loh.
Ya, ngobatinnya no. Saya panggil ini Nabi, kamu lihat nih saya panggil Nabi, ya. Kamu lihat nggak Nabi? Gitu kan? Iya, gitu kan setannya. Saya ketakutan. Saya panggil nih malaikat ini. Itu nggak boleh begitu, salah. Caranya salah seperti itu. Ya, sedangkan para aulia Allah pun belum tentu bisa memanggil Nabi langsung. Itu pun melalui mimpi. Tuh. Anjing tuh, anjing gonggong. Oh, anjing gonggong. Kenapa anjing gonggong? Karena dengan sholawat itu malaikat pada hadir. Malaikat, setan, jin ini hadir di malam Jumat, apalagi bulan purnama. Anjing gonggong itu berarti ada gaib. Biasanya kalau ada anjing gonggong nih malam Jumat atau malam ini, itu ada hadir. Hadir gaib. Ya. Kalau nggak maling. Nah kalau orang dulu ayam berkokok jam 12 malam, ngomong. Ada pengantin baru yang perawan gitu ya. Itu komandan tuh. Ada lagi dari Fahmi Panjaitan. Jadi kalau ada yang belajar satu guru, nih saya memanggil Nabi, saya panggil, udah. Berarti gurunya agak stres mungkin ya. Kalau enggak, periksa dulu. 19 apa enggak, dirapit gitu ya. Bang Haji, apa boleh berguru sama Bang Haji dari Jawa, dalam jauh? Jadi begini ya, nah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menjelaskan. Saya ini lagi ngobrol ilmu. Saya ngobrol ilmu, bukan jual ayat. Ingat, perhatikan kata-kata saya. Perhatikan kata-kata saya. Saya ngobrol ilmu, bukan jual ayat. Memang nggak ada yang ngomong sih, belum ada yang ngomong Bang Ji jual ayat gitu, belum. Tapi saya jelaskan, ya. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi mengajari orang ilmu hikmah di dalam iklan WhatsApp, Instagram, terus YouTube, apa semua saya sebenarnya tidak mau. Karena keadaan kepepet. Dengan izin Allah, saya tanya guru-guru saya, boleh nggak saya seperti ini? Saya tanya sama guru-guru ngaji saya, ulama dan para habaib, silakan. Ente mau begitu silakan, nggak apa-apa. Ente ajarkan. Ente ajarkan semuanya. Biar ente mati mengalir terus ilmunya ke dalam kubur ente. Kan ente niatnya buat pembangunan majlis talim dan zikir ente. Buat sedekah. Niatnya belajar, niat ibadah sedekah pembangunan majlis talim dan zikir ini. Biar dapat ilmu dan pahala. Orang yang bersedekah yang belajar itu boleh, memang ada maharnya, ya, maharnya 1,5 juta. Tuh, maharnya 1,5 juta, mahar sedekah, untuk yayasan pembangunan ini. Niat kita, ya Allah, niat saya belajar ini, ya Allah, niat ibadah, ya Allah, karena Rasulullah SAW, karena ibadah, karena ingin menolong orang lain, karena diri sendiri dan keluarga, dan ingin nusa bangsa dan agama, ya. Itu niat kita, innama a'malu niat kita dari itu dulu. Ya, innama a'malu niat kita dari ini dulu. Gitu. Niatnya itu. Ya. Jadi saya umumkan sekarang. Silakan. Mumpung masih ini ini belum jadi nih. Masih 50% lah. Kalau di sini di atas 95% udah mau jadi, ya kan? Lantai 2 udah keramikin, ya masih 50%. Lantai 1-nya masih 0%, lantai 1 masih 0% belum, ya jadi masih kurang dananya. Silakan, yang dermawan, yang bersedekah, ya Pak, jadikanlah rezekimu seperti air di dalam sumur. Makin diambil kalau sumur, makin bening apa makin butek? Bening. Hah? Bening. Makin bening. Coba kalau nggak diambil-ambil, makin butek. Orang mau mancing ikan pakai umpan nggak? Sama. Orang mau mancing rezeki juga pakai umpan. Umpannya apa? Kasih sedekah anak yatim, kasih fakir miskin, kasih janda-janda jomblo. Tuh pencingannya. Kalau ente mancingnya di kali pakai cacing, dapat ikan sapu-sapu. Ente mancingnya di laut pakai udang, nyewa perahu, kan biayanya lebih banyak, tapi dapatnya ikan kakap, ikan paus, ya kan? Ya enggak? Mungkin ikan duyung lagi cakep, ikan duyung begini nongol, ya lah. Subhanallah, jangan sampai. Nah Ada itu, lagi
Dari Bang Haji itu yang mahal 1,5 garansi buku praktik sistemnya gimana, Bang? Ya, jadi begini. Mahar, saya udah iklanin di posting dah ya. Jadi mahar 1,5 juta itu mahar sedekah ya. Sebenarnya bukan mahar, sedekah. Sedekah kepada saya untuk pembangunan. Bang Haji, saya sedekah ya untuk beli semen pasir, untuk beli keramik, untuk ini saya sedekah ya. Nih, tapi saya mau belajar ilmu ya Bang Haji. Ya, oke. Jap, kok boleh gitu. Ini seandainya ya. Nanti yang jarak jauh online dari abang, online. Presiden bisa online ngajarin menterinya. Guru-guru SD, SMP bisa online. Abang juga bisa ngajarin. Kenapa nggak bisa? Karena ayat Allah itu tembus. Tembus 7 lapis langit ditembus. Baca setebal tembus ayat Allah, ilmu Allah. Kalau kita yakin. Yakinnya sampai di mana? Kan begitu. Yakin tingkat 1, 2, 3, 4. Yakin itu iman, bener. Yakin itu iman. Tapi iman mana? Iman kang sayur? Apa iman di hati kita? Iman kepada Allah? Nah, di situ. Nah, jadi nanti bisa jarak jauh ini, nanti dijasakan semua, nanti ada sertifikatnya, langsung buka praktek, nanti abang kasih tahu banner. Abang kasih bannernya yang sudah di Majalengka. Ya, di Majalengka ya Dan ya, AF ya, buka praktek nih caranya begini. Karena Majelis Taklim dan Zikir Abang punya akte notaris, ingat ya. Dan Forum Pembangunan Indonesia ada akte notarisnya di dalamnya itu. Dan punya Kemenkumham. Ini orang notaris apa namanya? Kemenkumham. Cadel Kemenkumham. Ya itu deh pokoknya deh. Oh. Nah di situ ya. Jadi bukan abal-abal. Ya. Jadi sekarang banyak spiritual, ya dukun-dukun, ya paranormal, praktisi, ya kan, supranatural, apa dah, yang tidak ada izin akte notarisnya dan izin prakteknya. Nah itu yang bahaya, hati-hati, ya, begitu, jangan sembarangan. Ada lagi Ya. dari Dafa dari Semarang, mau tanya, tahlil kubro apakah boleh dicicil Bang Haji? Jawab. Talil kubro itu talil besar. Kubro kan besar. Jadi, antum jawab. Tahlil kubro. Tahlil yang mengirimkan doa-doa kepada arwah, kepada almarhum kubro. Silakan. Sebenarnya nggak ada kata-kata itu sih. Jadi ya Ustaz ya. Tidak ada kata-kata tahlil kubro dicicil, nggak ada. Tidak ada di hadis dan hukum Islam, hukum fikih tidak ada. Tahlil ya tahlil. Gitu loh, ya. Jadi nggak ada kubro, nggak ada tahlil kubro, ya. Ya nggak tahu kalau memang guru kamu mengajarkan lain atau apa, ya abang ngomong. Karena begini ya, satu perbedaan jangan dijadikan satu permusuhan, tapi jadikan satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, orang Muhammadiyah sholatnya pakai kunut nggak kalau subuh? Pakai nggak? Nggak pakai. Kalau ahli sunnah wal jamaah kayak abang nih, kayak orang-orang kita nih, pakai kunut nggak? Pakai. Terus yang nggak pakai kunut nih Muhammadiyah, terus masuk neraka? Hah? Salah? Ya kagak, nggak salah. Nggak salah. Yang salah kalau yang kagak sholat. Begitu, ribut ini kagak sholat. Hah? Emang punya surga neraka lu? Kan gitu. Bapak moyang lu apa punya surga neraka? Kan gitu. Ya kan? Jadi jangan, wah nggak pakai kunut. Wah haram, nggak boleh nih. Wah dosa begini nih. Nggak sah. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar menghormati dan menghargai. Contoh. Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Pada waktu itu Imam Syafi'i dengan muridnya, beliau sholat di masjidnya Imam Hanafi. Pas waktu subuh, Imam Syafi'i tidak memakai kunut.
Udah selesai sholat, muridnya bertanya, ya guru, ya imam, kenapa kok tadi guru sholat nggak pakai kunut? Apa jawabannya beliau, Al-Imam Syafi'i? Beliau menjawab, karena di depan imam ini, depan masjid ini ada makamnya Imam Hanafi. Makanya kita menghormati beliau, maka kita tidak pakai kunut. Oh begitu ya. Kita menghormati. Jadi kalau kita pas sholat di masjidnya Muhammadiyah, kita lihat dulu nih orang mana. Kita lihat gitu kan. Ya udah. Kalau bacaan bismillahnya nggak pakai bismillah tuh, kan biasanya kan auzubillahinya nih kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ini langsung seandainya nih kayak di Mekah, kayak abang pergi haji, pergi umroh gitu. Nggak pakai bismillah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu kan. Imamnya kita ikutin biasa aja. Kita tetap pakai cara kita gitu. Ya, jangan soal nggak pakai ini, nggak pakai bismillah. Baca Quran kan mesti bismillah gitu. Nah, Ada lagi dari aku tidak ada. Ini pelajaran gaib, jangan pelajaran fikih. Abang bukan guru fikih, ya Allah. Cuman pernah belajar hukum Islam, fikih. Guru abang Habib Abdurrahman Assegaf Walid, Bukit Duri, Bismillah Fatihah. Ngajinya minggu sore di Bukit Duri sama Mualim Muhammad Yunus. Di kelas balik abang ada Mualim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad, ya Allah, Bismillah Fatihah. Kalau Habib Ahmad bin Muhammad Atos, beliau masih ada di Kalibata, ya, rumahnya di belakang dekat Habib Kunjung. Beliau juga yang mengajarkan abang Quran, tafsir Quran, dan juga beliau mengajarkan ilmu-ilmu hikmah, kitab-kitab hikmah, Mamausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Malik Al-Kubro, dan lain-lain. Ya, begitu. Ya, jadi ada lagi dari Sati Suwarni. Assalamualaikum Bang Haji. Maaf, saya mau tanya, bagaimana cara menempati rumah yang sudah lama dikosongkan agar terhindar dari gangguan makhluk halus? Nah, ya. Sementara saya bawa anak kecil. Ya, abang kasih yang mudahnya saja ya. Jadi biar kamu di daerah mana tuh? Ya, karena kamu jauh datang ke tempat abang kesian, abang kasih ijazah. Ini untuk yang lain yang mendengar nih ya, yang mudahnya ada cara satu baca surat Al-Baqarah di air, tiupkan. Kalau kepanjangan yang gampang aja, ini air nih. Ya. Surat hajat dulu. Terus surat hajat, bacain Al-Ikhlas 7 kali, tahan napas, tiupin. Tahan napas. 7 kali, tiupin. Baca ayat kursi 3 kali, tahan napas, tiupin. Ini garam, bacain garamnya. Ya. Belajar jadilah spiritual untuk keluargamu. Ini abang ijazahkan ya. Gak apa-apa, kalau abang ijazah boleh. Jangan nonton YouTube kagak ada ijazahnya, langsung belajar aja. Akhirnya jadi miring tar, jadi ngaco. Kecuali ini sekarang ini lagi begini nih, guru mengajarkan begini, ijazahkan, itu sah. Sama juga orang nikah di Arab. Nikahnya di Arab, bapaknya di Indonesia. Ustadznya ngomong, anak bapak di Arab, saya sebagai ustadz boleh nggak mewali hakimkan? Bapak ikhlas ridho nggak saya menikahkan anak bapak di Arab Saudi ini? Ini karena zaman modern pakai video call. Bapaknya bilang, saya ikhlas ustadz untuk ustadz nikahkan anak saya. Saya ikhlas ridho dunia dan akhirat. Saya wali hakimkan kepada ustadz. Sah? Ya, sah. Ya, gitu karena zaman canggih. Allah tidak mempersulit hambanya. Hambanya yang sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Jadi jangan nyalakan Allah kalau kita sulit, kita susah. Paham ya Pak Zee? Jadi kita sulit, jangan nyalakan Allah. Diri kita sendiri. Kita salahkan diri kita sendiri. Allah tidak menyusahkan hambanya. Hambanya sendiri yang bikin susah diri sendiri. Ya. Ada lagi dari Ricky Hendra.
Assalamualaikum Bang Haji, gimana caranya untuk bisa peka terhadap batinan kita? Untuk kepekaan berarti masalah keilmuan al-hikmah ya. Kalau bisa ntar kalau nanya hukum-hukum Islam boleh, tapi ntar nanyanya sama Ustadz Zainal Fikri ya. Saya bukan yang nggak mau jawab. Ya, tapi ntar tugasnya Ustadz Zainal Fikri kagak ada dong tugasnya. Jadi gini aja, untuk menghidupkan batin kita, amalkan saja dulu ya Allah ya batin. Ya Allah ya batin, ya Allah ya batin, ya Allah ya batin. Terus mohon sama Allah, baca sebanyak-banyaknya, puasa Selasa Rabu Kamis, baca sebanyak-banyaknya, mohon sama Allah, ya Allah hidupkanlah batin, lahir batin hamba ya Allah. Kekuatan ilmu lahir batin hamba ya Allah, atas izinmu ridhamu ya Allah, bisa Al-Fatihah, selesai. Tuh. Ya, nanti belajar lagi sama abang, ya Allah. Ya, belajar sama abang bawa semen dimasak atau 10 sak, jangan lupa. Ada lagi dari aku tidak ada untuk ZF. Assalamualaikum, saya Christian. Mau tanya, gimana makoronah niat sholat? Sholat apa? Nggak disebutin makoronah niat sholat tadi. Sholatnya sholat apa? Itu mualaf Ya, apa? Nggak disebutin. kan non muslim kan. Coba balik lanjut. Assalamualaikum, saya Christian. Mau tanya. Oh, namanya Christian. Namanya Christian. Bukan nama Kristen kayak Christian si Chris Tanjung Priok. Christian. Iya, Christian. Mau tanya gimana makoronah niat sholat? Dalam Al-Quran untuk Christian itu sholatnya sholat apa? Sholat itu banyak. Sholat sunnah, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa? Kalau sholat harus disebutkan. Kalau sholat taubat ingat sholat taubat. Kalau sholat hajat nih. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Jadi Allah mau tahu bahasa Arab aja boleh. Bahasa orang Cina, bahasa Cina, ya mau Arab, orang Padang, bahasa Padang. Allah mau mengerti semua bahasa. Tapi kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa, pakai bahasa Arab boleh. Itu tadi ada tuh kurang paham tuh sholat apa, jadi ada yang nggak bisa jelasin. Wajib dan semua sholat. Kalau sholat wajib, sholat subuh niatnya kalau nggak bisa, kalau bisa bahasa Arab, sholat di sunatan subuh rakaat ini 2 rakaat. Kalau sholat maghrib 3 rakaat, Selasa rakaat ini. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia aja saja aku sholat subuh 2 rakaat boleh aja. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah maha mengetahui. Insyaallah. Ada lagi dari Zaidan Nabil Nasution. Assalamualaikum Bang Haji. Cara agar rumah cepat laku belum laku-laku karena ada yang sirik dan dibangun semacamnya. Jadi untuk rumah kalau memang belum laku, belum apa, tetap buatkan itu surat Al-Ikhlas ya, dan ayat kursinya, dan sholawat ini dibaca, taburkan, siramkan terus air dan garamnya di atas gentengnya di rumah, air di atas genteng dan di depan rumah, terus jalankan, karena ada rahasia di balik rahasia Allah. Ada rahasia di balik rahasia Allah. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Ada rahasia di balik. Nanti Allah akan tahu. Nanti Bapak akan tahu. Bapak akan tahu ada rahasia di balik rahasia Allah yang sangat dalam. Tapi jalankan tetap dengan syariat itu. Jalankan terus. Insya Allah. Allah Maha mendengar janji. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tinggal tunggu waktunya. Cuman hati kita bersihin dulu. Hati kita jangan punya hasut syirik sama tetangga, sama temen, sama saudara. Hati kita siriknya ini hilangin dulu. Selama masih ada dendam dan syirik dan hasut, itu bakal lama doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Disimpan dulu sama Allah. Diuji lagi terus begitu. Ikhlaskan, sabar, ikhlaskan, insyaallah. Allah yang Maha. Doa Sayyidina Ali jalankan terus, baca terus doa Sayyidina Ali. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, zalim, hasad kepada hamba ya Allah, jadikan dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia sadar dan tidak ada taubat, hamba kembalikan hanya Engkau yang Maha menghukum ya Allah. Semoga dia sadar dan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu. Itu terus, jalan terus itu. Naik. Ada lagi dari Ababil Brigas 2016.
Assalamualaikum Bang Haji, saya tanya, bila semua ilmu mulai dari nol sampai sempurna, semuanya gimana? Karena di sini banyak yang membutuhkan. Terima kasih. Jadi apa? Tanya bila semua ilmu mulai dari nol sampai sempurna, semuanya gimana? Karena di sini banyak yang membutuhkan. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu kudu, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu torikoh, apa ilmu falak, apa ilmu Al-Quran, hafiz Quran, apa ilmu hikmah. Yang mana nih ilmunya? Jadi dia bilang semua ilmu kita mencapai kesempurnaan Mulai dari nol. mulai dari nol, dari lahir atau dari kelas 1 atau apa gitu ya, dari SD sanawiyah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah seandainya gitu ya. Ini ilmu agama atau ilmu hikmah nih, bingung kan pertanyaannya. Kalau bertanya langsung mesti yang jelas ya, karena ilmu itu banyak macam. Jadi kalau ingin mencapai kesempurnaan itu tingkatannya berat sekali. Kalau untuk ilmu hikmah atau ilmu agama mencapai tingkatan wali. Hikmah katanya. Nah, kalau ilmu hikmah itu mencapai kesempurnaan, tidak akan sampai kesempurnaan yang sempurna-sempurnanya, tidak ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi belajar mencapai kesempurnaan boleh. Tapi diri kita merasa sudah sempurna tidak boleh. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia di mata Allah tidak ada yang sempurna. Manusia di makhluk ciptaan Allah, kita lebih sempurna dibanding setan atau jin atau malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita lebih sempurna. Tapi di mata Allah kita tidak sempurna. Tapi di mata manusia kita sempurna. Jangan juga sombong. Udah terkenal, udah ngetop, udah ini sombong, jangan juga. Nggak boleh. Jadi mencapai kesempurnaan itu perjuangannya panjang. Ya, kalau nggak kuat-kuat bisa gila. Gitu. Ada lagi dari Fahri Fadilah Nur Rizki. Assalamualaikum Bang Haji. Barusan alhamdulillah saya sadar ada yang ngirim santet. Bang Haji sempet lihat kuntilanak sama ada barang jatuh. Gimana Bang Haji solusi soal kejadian sangat cepat? Solusinya sangat cepat dan gampang dan mudah. Ambil itu barang, ya. Bungkus pakai tisu atau koran, kasih minyak tanah atau minyak kelapa, bakar di depan rumah, baca Al-Ikhlas 7 kali tanafas atau ayat kursi, baca, bakar, udah. Itu aja di depan rumah. Ya, mau di dalam rumah juga boleh. Tapi baca. Itu aja. Ada lagi. Balaraja hadir. Ya, Assalamualaikum Bang Haji. Bedanya santet dan tenung beserta bawaan bagaimana? Terima kasih. Semoga sehat selalu dan barokah. Jadi santet, tenun, Tenung. santet, tenung, telu, guna-guna ya hampir sama. Sebenarnya semuanya ini menyakiti. Kalau pelet beda, pelet supaya orang senang, orang cinta, pengasihan. Kalau yang namanya guna-guna itu menyakiti orang. Cuman tiap daerah udah beda-beda namanya. Gitu. Di sana di Jawa, sana santet gitu. Di Sunda telu, nah, gitu. Beda nama doang, tapi khasiatnya sama. Untuk menghancurkan orang separuh mati atau mati langsung. Bendera asparo tiang atau bendera kuning, itu aja. Gitu. Sama. Ada lagi dari Bagus Pratama. Saya punya kodam macan muslim. Itu baik ya selagi kita menggunakan jalan Allah. Apakah baik? Ya, umurnya umur berapa? Gak disebutin. Jadi begini, macan putihnya tidak disebutkan dari mana. Apa dari Prabu Siliwangi, apa dari Eyang Raden, apa dari ayat Quran, atau kitab hikmah, atau dari bangsa siluman, ya tidak dijelaskan di situ. Intinya begini aja. Banyak orang belajar macan, ilmu macan ini, akhirnya jadi macan 3 ketan 3 jangan pakai sambal, gitu ya.
Ya, jadi jadi macannya itu bacaannya bagaimana? Nah, suruh WhatsApp abang nanti. WhatsApp 08128944 kali 68. Nanti abang jelaskan. Ini macan yang Islam, ini macan yang Hindu, ini macan yang Buddha, ini macan yang siluman, ini macan yang kamu siluman. Nah, itu ada beda-beda macam-macamnya macannya ya. Hati-hati. Gitu ya. Jangan sampai belajar macan masuk kesurupan ke badan kita. Nah, ya kan? Akhirnya bini kita dicekek, anak kita dilempar. Itu ada di YouTube abang tuh. Ada di YouTube abang. Ya. Jadi ilmu macannya itu dari bapaknya turun ke anaknya. Anaknya kagak mau. Nggak mau anaknya. Baru nikah punya anak orok. Akhirnya itu kesurupan macan. Oh, jalan-jalan macan ini gini terus. Hampir tiap hari. Dipegangin orang mental semua. Ini lumayan di Mampang sini. Abang nggak perlu sebutin karena kode etik ya. Ada di YouTube abang. Ya, akhirnya dibawa kemari. Ya, nggak taunya macan 3 ketan 3 jangan pakai sambal. Nah gitu ya. Udah. Jadi sembuhin di sini. Bayangin aja abang kesel, kecewa, sakit hati gitu. Sampai istrinya dicekek, anaknya dibanting coba. Kan kurang ajar namanya itu macan. Bukan macan bawa duit, malah nyusahin. Kalau macan bawa duit datang, assalamualaikum, Bang Haji, bawa semen, ada yang bawa duit. Ah, cakep tuh macan tuh. Itu namanya macan 3 ketan 3 tuh. Macan. Ya, bisa. Nah, jadi begitu ya. Hati-hati. Apalagi kalian nih, seandainya kamu ini masih muda atau apa, hati-hati. Ya, abang yang masih muda aja begini, abang nih yang masih muda, masih belajar. Ada lagi dari Rahmawan Aang. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Jakarta Selatan Mampang. Ya, sini. Tetangga, kita tetangga ada tetangga. Tetangga. Terima kasih. Mau bertanya untuk mengetahui benda bertuah ini energi atau kodam itu bagaimana cara mengetahuinya? Terima kasih. Jadi begini ya saudaraku, dari kemarin ada puluhan, bukan nanyain penyakit, nanyain minta diterawang, kerisnya lah, batunya lah, udah itu WhatsApp tuh, foto semua tuh, sampai hang handphone abang. Jadi abang nggak mau nerawang-nerawang yang barang-barang itu dah, bukan nggak mau, capek, karena WhatsApp gini itu capek, ya. Banyak ratusan WhatsApp yang harus abang balas nih, demi Allah nih abang nggak bohong nih. Ya, tapi sumpah deh, jangan deh, mendingan nanya penyakit. Kalau nanya, ini ada hodamnya nggak bang? Ini keris ada hodamnya nggak bang? Ini batu ada hodamnya nggak bang? Mendingan bawa ke rumah deh. Ya, dia demi Allah, demi Rasulullah ya. Ini lagi bulan purnama nih. Keris kamu yang paling hebat sekalipun, bawa ke rumah abang. Bawa, cuman nanti kalau ada keanehan jangan bingung ya. Keris yang jelek, yang bagus, abang kasih tahu yang begini-begini. Yang jelek abang pengokin. Nah, ntar abang bikin demo. Ntar di YouTube abang. Keris abang pengokin gini. Ya. Abang injek-injek kerisnya ntar. Paham nggak? Ingat, saudaraku. Percaya dengan benda, dengan keris, batu, apapun silakan. Ya, hablum minanas. Tapi yakin tetap kepada Allah. Jangan menyembah keris. Jangan menyembah batu. Jangan menyembah apapun kecuali selain Allah. Itu titik syirik kepada Allah. Ingat itu saudaraku. Karena abang sayang sama saudaraku semua. Jangan kita sholat, kita ini, kita begini. Tapi keris kita puja-puji, kita segala macam, kita ini. Jangan. Ya. Berarti kita tunduk sama benda. Ingat. Perhatikan. Ini benda keris. Keris ini buatan dari apa? Dari meteor dan besi. Besi dan meteor ini buatan siapa? Punya siapa? Allah. Hodamnya punya siapa? Dari mana? Allah. Hah? Sekarang keris ini sama hodam ini hebatan mana sama Allah? Sempurnaan mana sama manusia? Hah? Lebih sempurna Allah. Tapi kita lebih sempurna dibanding makhluk lain kan tadi. Jadi jangan juga terlalu dipuja-puji gitu loh. Wah, saya punya. Ini ada yang WhatsApp di abang nih. Kirim sampai 27 foto, tambah 30 foto semua, abang gak buka. Bang, tolong terawangin bang. Rumah saya
pusaka-pusaka saya banyak. Abang cuma bilang, bawa pusaka kamu yang paling hebat ke rumah abang, ntar abang pengokin. Udah gitu aja. Demi Allah abang. Abang tester barang-barang gaib. Ya, dari tahun 2008 ada akte notaris dari Malaysia ada. Tahun 90 abang barang-barang gaib. Keris kek, anti cukur kek, merah delima kek, merah hijau kek, biru belang-belang kek, atau macan kek, kantong kolor semua, ya kan? Samurai kek apa udah. Demi Allah abang ada, abang tester, masih ada suratnya. Ntar abang kirim kalau nggak salah. Jadi jangan seperti itu. Ya, kalau mau nanya abang, nanya masalah penyakit, bagaimana cara ngobatin orang, bagaimana. Nah, kita punya keris nih. Ya, abang juga ada keris orang mau dijual tuh keris tuh. Nah, kenapa? Ada keris. Anggap aja punya motor, punya mobil, kalau kotor ya dicuci, kasih minyak, nggak masalah. Baca sholawat, gitu loh. Paham nggak? Gitu. Keris itu memang pakaian para wali dulunya, tapi para wali tidak disembah, malah jarang digunakan. Malah para wali menggunakan tasbih, putar dulu angin gede, di film. Nah ini nggak pakai keris, cuman para wali itu karena ada di Jawa, jadi menghormati adat Jawa, pakailah belangkon, ganti nama, gitu loh, untuk ada beradaptasi, ya pakai keris, taruh sini ini, pakai belangkon. Situ. Bukan abang ngejelekin keris, enggak. Abang hobi keris kok ada di rumah keris itu mau dijual, tolong jualin ya. Biar beli semen sama pasir ya, sama material ya. Ada lagi dari Teguh, alamat Lampung. Ingin bertanya Bang Haji, dulu saya sempat punya guru. Saya pernah dimandiin dengan air dan kembang dan minyak. Terus dikasih segelas air dan minyak, lalu diberikan amalan. Amalannya zat Nur Sari, mayang. Disuruh makan sebanyak-banyaknya dan puasa 3 hari. Dan ingin saya tanya, itu ilmu hitam atau putih ya Bang? Begini. Mandi orang dengan air kembang, kasih kembang. Kembang wangi nggak? Wangi. Berarti sunnah wangi. Sunnah Nabi wangi. Oke lah. Kasih minyak wangi kan? Oke. Sekarang dia mandi. Yang jadi masalah bukan kembangnya nih, bukan minyaknya. Tapi yang kita kagak tahu gurunya doanya apa? Apa hong jabar hong, tukang sulap, tukang bohong, ya kan? Ya kan? Semua pada bohong, kan begitu? Apa gimana lah gitu. Nah, ya, kita nggak tahu doanya. Nah, kalau kita lihat aja dulu, kalau guru kita itu sholatnya benar, ngajinya benar, tirakatnya benar, puasanya benar, insya Allah menggunakan ayat-ayat Allah, kan begitu? Nah, berarti sah-sah saja. Ya. Mandi pakai kasih kembang, nggak pakai kembang juga nggak apa-apa. Karena ayat Allah itu hanya mediasi saja sih. Tidak wajib, tidak juga haram, tidak. Yang haram kalau bacaannya salah. Hong jabar hong, jing gojang ganjing. Ada lagi Bang Haji, kidam dalam sifat 20 itu gimana maksud? Dan gimana contohnya Bang? Kidam bako, nah itu sifatnya. Nanti Ustaz Zainal itu udah lari ke ilmu sifat Allah ya. Larinya ke sifat Allah, nanti larinya ke tasawuf. Gitu ya Ustaz ya. Itu panjang pembahasannya. Ya, nanti dikasih namanya Ustaz Zainal Fikri ya. Nanti kalau abang bahas ilmu tasawuf panjang lagi, gitu ya. Dari syariat, tarekat marifatullah, Thariqah Qadariyah Sabandia, ya kan, Thariqah Alawiyin, Thariqah Juratul Rasul, Thariqah macam-macam, gitu ya. Sifat Allah. Kalau di pesantren itu dibuat lagu, kidam sifat wujud kidam kok gitu. Ada lagi dari Ababil Berigas. Maaf sebelumnya Bang Haji, kalau belajar ilmu hikmah sama Bang Haji butuh berapa bulan sampai seperti Bang Haji? Maaf sebelumnya, karena saya sangat membutuhkan. Nanti
kasih nomor telepon abang lewat seorang, kesian tuh. Kalau dia sangat membutuhkan, sangat kesian sekali. Berarti memang benar-benar dalam keadaan yang kepepet ya. Jadi gini, belajar ilmu hikmah dengan abang. Atas izin Allah, 2 jam. Sebentar lagi kita selesai ya. Jadi kalau memang jarak jauh, hanya 1,5 jam online dengan abang video call. Jadi video call kayak seperti anak sekolah belajar. Semua kunci-kuncinya abang kasih tahu. Demi Allah abang buka. Ya, kalau dulu kalau orang belajar bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta belajar ilmu hikmah sampai bisa ngobatin orang. Ya, bisa ngobatin orang. Nyembuhin orang bisa nggak? Nyembuhin orang yang maha penyembuh, tapi yang penting tahu caranya. Sama juga gini, orang naik motor bisa sama pinter, beda nggak? Beda. Ya, 1,5 jam video call dengan abang. Kalau mau datang silakan. Nanti dapat sertifikat, pin, dan stiker. Kalau mau datang, alhamdulillah berhadapan dengan abang. Dari Lampung waktu itu, Lampung. Dari Majalengka, banyak. Dari Malaysia, Brunei, belajar dengan Malaysia, Singapura, belajar. Jarak jauh. Alhamdulillah. Karena abang buka rahasia spiritual, rahasia paranormal. Ini ngobatin begini. Ini ngisi barang begini. Ini nyabut penyakit begini. Ini penguncian badan begini. Ini ngebuang guna-guna begini. Cara ngobatinnya begini, cara rukyah begini. Nah, abang kenapa abang obral ilmu itu? Yang penting tahu diri, take and give untuk belajar sama, untuk membangun ini saksinya kan pembangunan. Ya bukan main-main ini. Dan ini bukan rumah abang. Ini bukan rumah abang. Biar kamu paham. Tapi abang bangun untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena abang mati nggak bakal bawa rumah ini, nggak bawa. Ya, ini masih kecil nih. Tuh ya. Jadi yang penting kamu niat belajar karena Allah, karena Rasulullah, karena ingin menolong orang lain dan karena diri sendiri dan keluarga, nusa bangsa dan agama. Insya Allah kamu bisa buka praktek. Itu ya, abang bimbing. Yang penting itu tadi mahalnya 1,5 juta. 1,5 juta. Lagi di sel ya. Baju sel ya? Hah? Sel ya, lagi diskon. Diskon 70% diskonnya. Kalau dulu masih abang pemburuan tuh, orang belajar ilmu, buset dah, 7 juta, 5 juta gitu. Ya. Abang kesian, abang bantu. Yang penting ya ini lagi pembangunan, ini masih pembangunan. Kalau udah selesai pembangunan, udah semua, abang capek. Karena jujur, ini masih ada 4 orang yang belum video call sama abang yang sudah lunas pembayarannya. Surabaya, mana lagi ya? Surabaya, Kediri apa Banyuwangi ya? Ada catatannya abang 4. Masih capek, aduh. Itu ya. Sertifikatnya abang kirim. Tidak ada orang yang mau ngasih pelajaran yang mau ngasih kunci-kuncinya semua. Abang belum tentu. Dari 100 guru, 100 spiritual atau 1.000 paling 1, 2, 5. Dah, itu aja. Kenapa? Kalau dikasih kuncinya semua, muridnya udah pinter, ntar gak datang lagi sama gurunya, gak setoran, gak apa, udah pinter, iya gak? Ngapain datang lagi? Nah itu, kalau abang enggak, biar mau ingat syukur, nggak ingat cepat mampus. Gitu. Ini salah ya? Astagfirullahaladzim. Nggak bercanda. Ada lagi satu lagi. Udah satu deh terakhir ya. 2 jam ya, udah 2 jam ya. 2 jam nih. Aku dulunya mempunyai barang kodam dan mengikuti spiritual. Jadi gini ya, bahasanya tuh jangan kodam. Jangan kodam, jangan hadam. Jadi hodam. Ya, hodam. Barang kodam dan mengikuti spiritual. Tapi sekarang saya sudah tobat. Saya dari Kalimantan Barat. Bang Haji bisa nggak membuang kodam yang dalam tubuhku? Ya, insya Allah bisa-bisa aja asal niat baik. Nanti WhatsApp abang kasih tahu caranya. Karena jauh kannya kesian dia dari Kalimantan kemari, ongkos sudah berapa? Ya enggak? Mendingan abang kasih ilmunya, dia kirim duitnya.
buat sedekah yayasan, buat bangun beli pasir semen. Kan enak begitu kan? Nah, terus dia bisa ngobatin orang lagi. Sekalian aja belajar. Ya enggak? Belajar cuma 1,5 juta. Ya, biar kita poya-poya ke karaoke, ke maksiat. Ya kan? Main cewek, apa semua bisa. Masa belajar ilmu 1,5 juta mah kecil. Ya kan? Gitu. Jadi nanti kamu WhatsApp abang ajarin, belajar aja sekalian deh. Pakai ilmu yang putih, ilmu ayat Allah. Siapa bilang ada ilmu hitam, ilmu putih? Ilmu hitam, ilmu telu, yang abang pelajari ilmu telu. Abang belajar telu, demi Allah, abang belajar telu, demi Allah nih, bulan purnama nih sekarang. Lumpuh abang kalau kagak, kalau abang bohong. Ya. Tapi kan sekarang udah mau tobat, itu udah berhenti, nggak mau ngeluh lagi apa. Tuh, ansip udah bunyi tuh. Udah teng. Ya, cuman kalau dikasih 100 miliar mikir juga sih suruh orang gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sorry, doang gitu. Udah, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tanya jawab, sholawat, zikir dan lain-lain di malam bulan purnama. Coba kamu lihat ini, atas tuh. Atas, kamu putar, tuh ya. Sini. Sekarang nanti doa sedikit ya, kalau penutup sedikit aja. Oh, bulan purnama tuh. Kalau kata lagu, malam bulan purnama disaksikan cahaya. Ya, kita disaksikan para malaikat. Jadi itu ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, taufik hidayah dan rahmat bagi kita semua dan para netizen. Dan hakikatnya jangan suka kita terlalu mengharapkan pahala, tapi mengharapkan keridhaan Allah, ya. Jangan kalau ngarepin pahala mulu, berarti kita hitung-hitungan sama Allah, tuh ya. Oke, kita tutup dengan doa sedikit saja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini bulan purnama, ada doanya untuk cahaya di wajah kita, cahaya wajah dan badan kita. Nanti di akhir di yaumil qiyamah, di padang mahsyar dan mendekati ketemu dengan Rasulullah, kita bercahaya. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim, kita akan bercahaya dengan sholawat ala Nabi. Sholawatnya ada, ya ikutin sholawatnya ya, aminkan. Nanti kalau yang minta ijazah boleh, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tidlagil ahyar miftahai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar walil adhar wa sabil ahyar ada dani amilahi wa ibdoli wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jadikanlah wajahku cahaya seperti bulan purnama ya Allah. Jadikanlah wajahku cahaya dunia dan akhirat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Nah itu doanya sholawat nuril anwar, nurnya Rasulullah SAW. Ini saya buka rahasianya deh. Ya itu amalan saya dijazahkan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Atos. Ya saya amalkan dari tahun 91 kenal beliau. Ya, insya Allah saya ijazahkan itu. Cuman saya mau tulis lagi nanti buat ijazah lagi gitu ya. Insya Allah cahaya kita di dalam kubur kita bercahaya, ya kan? Nanti kita dibangkitkan oleh Allah akan bercahaya, dan kita bertemu Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam, itu ada bercahaya, tidak kita bercahaya. Nah, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, pas kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Rasulullah menunggu. Ini jembatan Shirathul Mustaqim, tahu nggak? Jembatan bukan jembatan Manggarai itu. Kalau jembatan bukan, jadi bukan jembatan itu Pasar Minggu. Ini rambut dibelah 7, saudaraku yang aku hormati, yang aku sayangi. Rambut dibelah 7, tipisnya kayak apa? Kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, itu Rasulullah SAW itu menanti kita di ujung, di ujung. Rasulullah SAW nih, kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Rasulullah menunggu kita.
Barang siapa yang kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, kita berzikir dan apa, Rasulullah menunggu. Nah, Rasulullah tahu orang yang sedang berselawat apa, ini cahayanya, ada cahayanya. Ada cahaya di jidat kita ini, ada cahaya. Cahayanya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu Rasulullah, kita mau melewati jembatan Siratul Mustaqim, itu seperti kilat. Seperti kilat kita ngelewatin. Rasulullah menunggu. Kata Rasulullah bicara, ini hambaku yang suka berselawat kepadaku, yang cinta kepadaku dan kepada juriat Rasul, kepada cucuku. Masukin ke dalam surganya Allah. Itu Rasulullah bicara seperti itu. Boleh tanya kalau saya salah, saya mau ngaji lagi sama para habaib, sama guru-guru saya ulama. Buka hadisnya lagi. Di situ. Makanya kita harus selalu berselawat, selalu cinta kepada Rasulullah SAW dan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatannya sholawat untuk membantu kita melewati jembatan Siratul Mustaqim. Jangan sampai belum lewat, belum apa udah jatuh. Deng. Nauzubillah, subhanallah. Maafin saya hamba yang doif, yang hina, fakir, pendosa di mata Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Ya, saya bukan penceramah, saya bukan kiai, bukan ustadz, saya hanya haji biasa, Bang Haji Koboy, ya, yang masih zolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp.